Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Udah uni apa-apa. Alhamdulillah hari ko berdua dosen wa ya dan guru Pak Sarfi alhamdulillah hadir. Terima kasih banyak Pak. Memberi semangat ke kami dan Pak Kamaruzzaman ya, udah kami dan Pak kami lah hadir jo. Terima kasih banyak dah. Dah Maizar, dah Maswar, dan itu dari angkatan di atas Pak. Jadi ada wakil duo dari guru, dia awak ketua umum kan, Indra. Terima kasih lah hadir. Dan ada awak dari OJK, alhamdulillah. Ini ke Adinda Nur Haida, alhamdulillah lah hadir sebagai wakil ya. Itulah untuk pertama, mau kasih banyak lah hadir 157 orang. Jadi kalau jujur patang je panitia, kami berharap bisa hadir di atas 100. Tapi alhamdulillah kini 157 orang. Nah, mohon maaf ambo kama guys seketik guys sharing lah. Jadi mohon maaf kalau kurang-kurang miko pelado Pak Guru ada orang yang hebat. Ambo bagian bukan berdasarkan ilmu dan terlampau dalam tapi berdasarkan praktisnya saja. Mudah-mudahan Miko bisa tolong kalau salah-salah tolong dilurihkan Miko banyak kawan banyak udah ini. Jadi awal lanjut. Jadi judulnya mau gue mengenal bakat dan potensi anak cucu kita. Bamang coach itu, ambo waktu dulu dari SD, SMP, SMA itu orangnya rajin butuh buku, ya. Jadi kalau ngecian, wah juara. Tapi karena ngecian dia kutu buku maksudnya kan. Ya kutu buku jadi nanti, nah tentu lah doa. Nah, ambo sendiri pun situ selama menjelang karir, rasanya memang tidak ada bakat dan istimewa, cuma ada rajin. Jadi bahannya supaya kejadian cikokon tidak terjadi, supaya anak-anak cucu awak lebih hebat pada awak kan itu. Untuk itu ambo coba pelajari dalam sudah ambo pensiun, gue mau pelajari beberapa ilmu. Nah, dari hasil itu ambo ingin mengajak uni apa-apa kawan-kawan seluruhnya dia tolong pilih salah satu dari anak cucu kita yang dirasakan punya potensi ke depan. Ya, tolong pilih misalnya namanya si Piyu kan, Upi atau Biong misalnya kan ya. Tolong salah satu dia dibayangkan. Nah, kalau tak bayang, ambo minta tolong kau uni kawan-kawan seluruhnya. Dalam keseharian anak cucu tadi itu suka bicara atau mendiam? Tolong dicatat dulu saja, tidak usah dijawab dulu. Tolong diperhatikan anak tua tadi atau cucu tadi itu atau mungkin keponakan suka bicara atau pendiam? Talkative atau quiet? Nah, kalau dapat lanjut. Apakah anak atau cucu tadi itu serius atau ramah? Suka senyum atau wajahnya serius? Kalau diskusi serius-serius gitu. Oke, udah uni seluruhnya. Nah, itu dulu seluruhnya kawan-kawan. Kalau ada dapet, ambo kan minta tolong nanti ditulis di chat room, tapi sudah Eko. Supaya paham anak atau cucu tadi itu sebuah apa bakatnya dan kira-kira kama arahnya. Nah, nampak gini ya. Buat semuanya, kawan-kawan seluruhnya, ini yang saya pelajari menjelang pensiun jadi Dirut XL. Saya waktu itu diminta sama induk perusahaan untuk melakukan asesmen. Antara dua kawan-kawan lainnya. Nah, waktu itu mau belajar, dia suruh akses seluruh karyawan di Excel. Sudah itu keluarlah angko cikokon. Kecilnya hasil asesmen enggak ya? Ada orang tuh yang dominance atau influencing atau steadiness atau compliance. Banyak ceritanya. Ambo kecil kedik cerita orang kan. Itu pertanyaan dan simpelnya aja naik coachnya. Kalau anak awak atau awak sendiri lah, tapi awak kan kalau lah mungkin lewat kali ya. Anak awak tuh cucu awak tuh suka bicara dan orangnya serius, maka itulah namanya dominance. Tapi kalau yang suka bicara, pauta, orangnya ramah, galak, kemari pais, menyenangkan hati, itu namanya influencing. Nah, tapi sebaliknya ada orang pendiam dan ramah, ya, tidak banyak cerita, tapi senyum-senyum seri-seri, ya, itu namanya steadiness. Terakhirlah orang yang pendiam tapi serius, itu namanya compliance kayaknya. Nah, udah nih, soal mbak lanjut. Kamu minta tolong ditulis di chat room gini kok. Tolong kalau bisa sadonya ya, 160 orang. Boleh agak serius kita.
Kira-kira anak atau cucu anak pilih tadi itu, dominance kah, influencing kah, steadiness kah, atau compliance kah? Atau boleh paling gampang, D atau I atau S atau C. Kalau suka mengecek, serius, D. Suka mengecek, ramah, smile, wajahnya penuh dengan senyum, I. Kalau ramah penuh senyum tapi pendiam, S. Kalau pendiam tapi serius, itu namanya C. Minta tolong awak diskusi sebentar di chat room supaya diskusinya agak seru kita. Ya. Silahkan, nombor tunggu 30 ada tiap. Mungkin Pak Sarfi bayangkan si Dian kali Pak Sarfi ya. Atau cucu Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Beliau itu. I. Alhamdulillah. S, D. I. C, D. Mantap. D-nya banyak ya. D, C, I. D, C, D. C, I, S. Alhamdulillah langkok. Ya. Karena di sebagian perusahaan waktu di Excel itu udah langkok, udah ada yang kurang. Dia udah langkok alhamdulillah nih, jangan cucu mah. Influence dan D. Nah, dari Rezi ada 2 kan, I dan D. Mungkin untuk kini, kalau akan lanjutkan, untuk kini pilih salah satu dulu. I atau D yang lebih kuat. Nah, itu Rezi minta tolong. Pilih dulu yang paling kuat. Memang ada, seluruhnya ada sana ya. Tapi yang paling kuat nama C dan I. Nah, I ya Rezi. Baik, 5 detik terakhir silahkan. Oke. Nah, baik, lanjut. Nah, apa maksudnya DISC tadi itu? Dominance, Influencing, Steadiness, Compliance tadi itu. Itulah personality atau bakat sebetulnya. Bakat personality alami dari masing-masing anak atau cucu tadi itu. Apa itu maksudnya? Pola pikir dan perilaku yang berulang-ulang. Nah, tadi bentuk Rezi kan ada 2, D dan I. Nah, berulang-ulang memang dua-duanya, tapi mana yang paling dominan? Itu nak cari dulu untuk pertama. Itu namanya bakat alami. Artinya apa tuh bakat alami? Kalau orang D, itulah kalau jadi leader, insya Allah nanti leader, anak cucu Pak. Itu leader yang cocok untuk mendorong pencapaian target. Itu D, dominance. Target. Oke. Dominance, leader yang cocok untuk mendorong pencapaian target. Leader. Ya. Yang kedua, kalau I, leader yang membuat suasana nyaman dan happy. Yang lain-lain tuh, sama-sama leader. Yang terakhirnya CS lah leader yang tekun, sabar, dan baik hati. Itu orangnya. Terakhirlah leader yang teliti, detail, analitis, perfeksionis, itulah compliance. Nah, Bapak-bapak udah nih, kawan-kawan seluruhnya. Itulah kira-kira menurut ahli waktu itu mau tanya. Mau kasihnya soalnya kalian tes nak buat dan ekoknya. Oke, mana yang paling rancak? Mana yang terbaik? Enggak ada yang terbaik, sama aja semuanya katanya. Benar sih, karena Allah memberikan kita yang terbaik udah. Tinggal gimana kita pakai bakat tadi dan gunakan untuk mencari sesuatu yang baik. Nah, saya tanya lagi. Kalau memang ada kebaikan, apa kekurangan beliau-beliau ini? Ada katanya. Orang dia itu cocok mencapai target, cuman karena target terus anak buah jadi stres. Sayangnya. Leader yang buat sama nyaman happy itu, semua orang happy. Itu kalau di kita siapa tuh? Yang datang, galak-galak tuh. Oke, leader nyaman sama happy itu, tapi sayangnya target acok nak tercapai. Terlalu banyak happy, terlalu banyak galak. Gitu. Leader tekun, sabar, baik hati apa? Mungkin target tercapai, nak buat nak stres. Namun kawan kau kurang maju, sudah maju. Ya. Itu keceknya kan? Tidak awak nak tahu kan? Tapi awak tes sampai jalan. Yang terakhir, leader teliti, perfeksionis kok. Orang hebat, cuman tidak terima masukan. Inilah perfect soalnya. Jadi kalau leader tidak bisa masukan, susah ya kan? Tidak terima input dari anak buah. Pokoknya dinyosan lalu. Kalau tidak diperbaiki. Kira-kira. Jadi rupanya Allah memberikan kawak kelebihan dan ada kekurangan. Yang perfect hanya Allah kan. Nah gitu. Nah artinya apa setelah itu? Mengapa bakat itu penting? Kamu tanya. Kenapa kita harus tahu bakat anak cucu kita atau diri kita sendiri? Kenapa bakat penting? Kecenya kalau orang punya bakat, mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan bakat itu lebih mudah. Tidak banyak tenaga lah jadi rancak saja. Bentuk orang menggambar, bakat gambar rancak saja kan. Kalau orang gambar patah-patah keluarnya, gunung ke gunung saja, gunung, rumah,
Tapi yang lain betul-betul tekanan lu seolah hamba Hefzi namanya kakak Sinan yang pernah ujian wasolah-wasolahan di kalau kelas 3 kelas 2 digabung tuh. Unde baru 5 mulai mini lah selesai nyeroncak kemarin. Dia lah setengah jam 1 ila 2 jam tidak beres-beres. Bakat enggak dong. Mudah, easy. Menyenangkan. Makanya itu menyenangkan. Buka bisnis itu menyenangkan. Hatinya senang kan. Sehingga hasilnya rancak. Kualitas lebih baik, excellent, dan penghasilan lebih banyak. Easy, enjoy, excellent, earn. Sampai E. Kalau bakat itu sesuai dengan pekerjaan dan karir masing-masing. Jadi sehingga sebab rancaknya anak cucu awak ketahui bakat dari awal. Sehingga awak tahu kira-kira kemarahnya ke depan. Gitu kan ya. Nah, kalau lanjut seketek. Potensi. Dengan bakat tadi itu kemana potensi jadinya? Nah, ikut formatnya agak sedikit berbeda, tapi mirip sebenarnya. Oke, potensi anak itu di mana lihatnya? Nah, kita kanton dari kekuatan dari otak kiri atau otak kanan lebih dominan. Ya, nanti sejalan yang tadi itu. Otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu orang-orang IPA tuh. Ya, jadi murid-murid Pak Sarfi, Pak Kamar Zaman. Otak kiri. Otak kanan orang seni. IPS barangkali ya. Tapi tidak resmi itu loh, tapi seolah-olah ya. Art sama eksakta. Nah, dibagi dua loh celai. Tidak hanya kiri kanan, tapi adalah keduanya. Orangnya suka mencari big picture yang tidak terlalu dalam. Atau orang suka detail sekali. Detail ataupun big picture. Nah, dari sampai kok ketemulah bakat. Sebenarnya mirip-mirip. Otak kiri itu selain dominan, paling kiri teh influencing, kanan teh kanan bawah adalah steadiness, kiri bawah adalah compliance. Mirip sebenarnya, tapi tidak pas benar. Karena ilmunya lain-lain, tapi yang mau coba gabung-gabung. Kiri atas atau iksak sama big picture itulah orang-orang yang cocok jadi salesman atau engineer. Keceknya. Okay. Tapi orang yang kiri dan detail itulah arsitek sama akuntan. Sana Ambo Najib adalah kiri dan detail. Akuntan seperti itu. Oke. Okay. Nah, ke kanannya, kalau mungkin Papa Ambo aja Pak Sarfi termasuk kan. Kanan dan detail itulah guru, dosen, konsultan. Nah, sisa cek lain. Otak kanan dan big picture. Tidak detail-detail, tapi otak kanan yang pakai. Artnya, seninya dapat. Itulah orang menjadi CEO, marketing, dan businessman biasanya. Nah, kalau tadi kawan-kawan I, cocok dengan kanan teh businessman, CEO, marketing, tak nak cocok tu. Kalau D, cocok untuk sales jadi engineer. Kira-kira ya. Tidak pasti, mohon maaf tidak pasti. Karena kan ilmu mengenai manusia kan tidak ada yang bisa ngalahin Allah kan. Bara aja lah ilmunya hebatnya, tetap jauh dan salah-salah pasti. Nah, ikut kira-kira kan. Ikut praktisnya, kira-kira itu. Nah, kalau ini eksakta, detail, cocok arsitek atau akuntan. Atau kalau tadi itu C, orang C cocok arsitek atau akuntan. Orang S itu cocok di konsultan atau teacher. Sabar, mau membantu, tekun. Tidak perlu buru-buru nayaknya, baransu-ansu kan. Gitu. Itu kira-kira gambaran potensi untuk anak cucu. Udah ini kawan-kawan seluruhnya. Ada jamin untuk sukses. Apakah terbatas? Misalnya, Ambo D, bisa nggak Ambo jadi marketing? Bisa nggak Ambo jadi CEO? Ambo S misalnya, konsultan, teacher, bisa nggak Ambo jadi engineer? Nah, pertanyaan itu kan, nggak mungkin lah. Awak terbatas mana kan? Allah memberikan awak kesempatan untuk berubah kan? Sangat betul. Ya, sangat betul. Tadilah kondisi alami tanpa ada penambahan-penambahan, tanpa ada intervensi dari ilmu. Ya, sehingga harus awak lengkapi. Nah, Ambo lakukan research. Menurut Harvard Business Review, 2 tahun lalu, keceknya, mengapa beberapa orang lebih sukses dari yang lain? Hanya 2 penjelasan keceknya yang penting. Pertama, bakat dan usaha. Nah tadi, cipta bakat tadi ya, usaha. Nah, tapi jangan lupa izin Maha Kuasa. Kalau di Harvard tidak keluar tuh, tapi awak sebagai orang Islam, orang beragama, pasti. Kalau ada izin Maha Kuasa, mau bakat tinggi, usaha tinggi pun nggak akan berhasil. Ya. Nah, mereka hanya lihat bakat usaha. Tinggi jalan lah. Bakat apa itu bakat? Bakat adalah menurutnya kan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang menentukan apa
apa yang dapat dilakukan seseorang. Dapat dilakukan seseorang, kuncinya dapat. Jadi bakat apakah sukses? Tentu itu baru dapat potensi, namanya potensi. Nah, upaya apa itu maksud upaya? Menyangkut sejauh mana orang tersebut menggunakan bakat mereka, itu upaya. Kalau pakai ya jadi istilah apa adanya kan gitu. Takutnya pakai melejit lah orang itu, kira-kira begitu. Lebih lanjut yang ngecen, bakat bisa membuat orang malas. Karena tidak perlu mengandalkan kerja keras, tujuan sudah tercapai, tujuan yang sama. Sehingga banyak orang berbakat, ya jadi enggak jadi siapa-siapa. Nah, jangan sampai terjadi anak cucu awak. Awak harus ingatkan, walaupun kalian berbakat, hebat, menyanyi hebat, misalnya jadi pemimpin yang hebat, tapi tetap harus usaha, nggak mungkin enggak. Mungkin usaha nggak terlalu berat seperti orang lain. Nah, kadang-kadang karena gampang, anak-anak itu, kalau anak IQ tinggi banyak enggak jago di kelas, dan karena merasa gampang, because lah, alah kalai. Orang lah ujian taruh. Sementara anak-anak IQ-nya biasa-biasa untuk ambo, insyaAllah, dek kena rajin, tiap hari ukar aja taruh. Yo, dapatlah juara dulu, alhamdulillah. Tapi dek bukan karena bakat barangkali, bukan IQ tinggi barangkali, tapi upaya. Kerja keras membantu orang mengimbangi tingkat bakat yang lebih rendah. Jadi kalau bakat kurang, upaya bisa meningkat tuh. Sehingga sangat membantu menyadari keterbatasan seseorang dan mungkin bisa mencapai yang lebih daripada orang berbakat kecaknya, kecak Harvard. Nah, belajar dari situ, apa yang kita bisa lakukan? Apa upaya agar bisa sukses? Ya. Udah ini kawan-kawan, Bapak semuanya, diharapkan kita melengkapi, bentuk Rezi tadi sebetulnya lengkap dan dua kan ya, melengkapi bakat kita atau personality alami tadi dengan tampilan atau behavior atau personality yang beda sesuai dengan peran atau profesi. Dilengkapi. Yang asli, yang personality alami tadi nggak bisa diubah. Akan tetap berada di diri kita, bisa kita lengkapi. Mengubah nggak bisa. Ya, tapi bisa melengkapi. Itu yang kece para ahli. Mau menangani para ahli. Sehingga private self atau core, personality alami tadi, tanpa ada orang lain dengan dirinya sendiri, bisa dilengkapi dengan namanya public self atau mask. Atau topeng, quote-unquote, bukan topeng bohong-bohongan, tapi orang dilatih itu. Apa itu? Tampilan yang sesuai dengan peran yang tengah dijalani. Kalau menjadi pemimpin, misalkan, awak orang S, senyum-senyum, pendiam, tapi tiba-tiba disuruh mimpin barisan, tetap tegas, kan, tegas wibawa. Nggak bisa senyum-senyum dah. Apalagi kalau orang I, yang suka cengengesan, kan, pimpinan barisan, untuk nyiap-nyiap anda, mau nggak mau, ini harus berubah menjadi orang D. Tegas, wibawa, dan membawa timnya menuju terlebih baik. Nah, itu namanya lah tampilan sesuai dengan peran. Walaupun orang aslinya tidak akan berubah. Orang I tetap orang I. Orang suka gara-gara bentuk tekanan almarhum kawan bulu Zulfitri Suin. Suka bergara tuh, orang I itu. Kamapainya sangat populer. Tapi begitu jadi pimpinan, luar biasa, tegas sekali. Nah, ini jadi I berubah jadi D. Tampilan saat itu. Jadi aslinya core-nya lah I, tapi public self-nya lah jadi orang D. Semangat, tegas gitu. Itu harus ajarkan ke anak cucu barangkali. Punya bakat tertentu alami, namun tambahkanlah dengan kemampuan-kemampuan tambahan yang memang dibutuhkan ke depan. Buat semuanya itu konsepnya. Sehingga pahamilah siapa anak kita atau cucu kita. Kalau dia orang I, orang D, S, atau itu. Saran saya, mungkin lakukan tesnya nggak susah sebetulnya. Yang penting kita tahu dulu. Kalau dia orang S, ini contoh saya pribadi ya, saya orang S. Pendiam dan senyum-senyum, saya lebih banyak senyum, tidak serius. Gitu. Aslinya itu. Jadi S-nya bara, mau hitung-hitung waktu itu dari tes 8 kira-kira. Nah, D-nya bara 3. I-nya bara 2. C-nya bara 20-nya. Jadi yang mau detail-detail nggak bisa. Ya. Terus membuat orang galak, happy-happy. Lain lawak-lawaknya lain seketik ya. Tapi lawaknya terlalu saya 2-nya. Dominasi 3. Ibu bapak semuanya, itulah bakat alami yang baru. Jadi harus tahu itu dulu. Mungkin anak cucu coba lihat. Mungkin awak saya lihat dulu sebelum tes, tidak salah. Nah, namun harus lengkapi. Ya. 8 S, bagus apa enggak? Mungkin enggak terlalu bagus, kurang seketik. D, nah, kalau jadi pemimpin harus tegas kan capai target, tambahlah D-nya. Nah, I, membuat orang happy, motivating people, influencing people gitu, harus tambahkan 2 tadi itu. Compliance untuk detail. Kerjanya perfect, misalnya untuk arsitek, hitung-hitung perfect, jangan sampai jatuh jembatan anak tuh, rubuh jembatan anak tuh. Itu harus tambahkan. Ya, sehingga waktu naknya di mana yang asli dan di mana yang ditambahkan untuk sesuai dengan peran. Nah, Ambo pribadi,
steadiness yang berkurangi. Kalau steadiness kok agak penakut sekete, tidak ingin maju gitu. Udah nih seluruhnya kawan-kawan seluruhnya. Ambo jadi dirut bukan karena keinginan, tapi terpaso. Jadi kalau orang S, dipaso orang baru jadi dirut. Jadi direktur, ambo sampai berang-berang bercakap di rumah lo. Ambo nak ingin jadi direktur. Itu pribadi. Orang S tidak bisa majunya itu bertahap-tahap, tidak bisa. Kalau mau capek tidak bisa ada. Oke, ambo mau lakukan apa? Ambo berlatih, ambo training, ambo mentok-mentok lah istilahnya. Sehingga pelan-pelan dapatlah D-nya. D naik ternyata. Capai target. Dan kalau tugaskan karjo kan, target akhirnya terlatih jadi orang D. Tapi kadang-kadang ingin harus ada anak buah banyak, ingin buat mereka termotivasi, mereka happy. AI mau naik dari 2 jadi 5. Nah, tapi nambah nambah compliance. Detail kan tidak bisa mau ternyata. Nah, jadilah sehingga ambo terimalah 5, 6, 5, 3. Ada yang istimewa enggak? Enggak ada istimewa. Ya. Tapi cukup lah barangkali sehingga itulah modal ambo. Balik ke cucu kita, perlu kita coba gerakkan mereka supaya mereka mencapai itu. Ya, jadi kalau udah nih kawan-kawan seluruhnya, dari pengalaman diri pribadi, orang steadiness, kutu buku awalnya, ya, menjadi sedikit gaul, masuk influencing. Nah, saya jadi mimpin untuk capai target. Mulai dari alhamdulillah, walaupun tapaso, udah nih seluruhnya mohon maaf. Aku buka rasio sekete. Kamu jadi ketua satu OSIS dulu tapaso. Kamu tidak suka, tidak mau dah. Mungkin ilusi kalau ada tekanan tuh. Kamu lah mundurkan diri tuh. Tapi pasnya tidak ada layas no, masuk maju, tidak ada ilusi. Kamu tidak ketua umum dah kan? Bangku ketua umum. Akhirnya ketemulah. Alhamdulillah Fitsuin, almarhum Fitsuin siap jadi ketua umum. Ada dari Sudirman dari itu ceritanya dah. Jadi beliau ketua umum. Alhamdulillah, kamu jadi bantu salah. Dia mau orang S. Tidak bisa orang S itu memimpin di paling depan. Sewana asli situ. Dirut tidak bisa dirut sewananya orang S itu. Dia karena di SMA, awak mesti panakui baru gana. Namun tidak. Pokoknya tidak ya. Tapi dia karena disuruh kontaknya. Sehingga terpaksa lah mau jadi ketua satu OSIS. Tidak pernah ketua umum lah. Tidak mau. Ya. Nah, di situ mau belajar kita bagaimana influencing supaya lebih terbuka, mau bicara, pidato kita banyak, menggigih, menggerete, tetap itu. Pidato dominan, bahas supaya serius, madu ikan kawan, tak galak-galak. Waktu di Nusat pernah kena berang lo. Wah, galak-galak aja. Bercanda-bercanda melulu, kan? Bergarah-garah aja. Serius. Mulai pelan-pelan dominans. Nah, mudah-mudahan anak cucu awak kalau bisa nampak tadi orang S misalnya awak ajak seketik banyak situ. Orang I, jangan lupa orang I. Orang I itu yang paling hebat sananya. Visioner, jadi CEO, tapi hati-hati. Ini harus diam juga seketik banyak untuk supaya mencapai target. Sehingga harus D-nya dapat di situ. Orang D, capai target. Hati-hati. Sekali-sekalinya harus mikirin orang supaya tidak stres anak buahnya. Nah, kira-kira gitu. Dilengkapi. Dan orang D itu kadang-kadang harus undang anak buah. Sehingga sekali-sekali merubah menjadi orang I. Menjadi orang S. Gitu. Itu kira-kira gambarannya. Sehingga anak cucu awak diharapkan bisa berlatih melengkapi personality alami dengan public self, tampilan sesuai dengan peran dan profesi. Jadi kalau tahu kama ke arahnya, diharapkan bisanya hidup di situ dan tumbuh di situ dan sesuai dengan arah tadi. Untuk mencapai hasil, membuat karyawan happy, dirinya kerja tekun dan teliti. Jadi kalau harus teliti, kalau harus cari result, nyok di depan gitu, kira-kira cerita. Nah, sehingga punya agility, bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan, di mana perannya ada, dia di situ, kira-kira gitu. Nah, sehingga pamerlah bakat, lengkapi sesuai dengan karir, seperti tadi, otak kiri, otak kanan, walaupun waktu biasa otak kiri, otak kanan, atau biasa otak kiri, misalnya, ambo pribadi memang secara alami, soalnya cocoknya jadi guru sebenarnya, makanya mau jadi guru dosen gini lah. Tapi waktu karena masuk ke sekolah jadi IPA, masuk ke ETB, elektro, jadi ambo engineer. Setengah jalan, karena berang ada konsultan, kayaknya uang salah yang itu. Lama-lama jadi tidak boleh, pindah. Nyuruh mau jadi marketing. Tapi setelah mau kuliah lalu MBA, baru mau pindah ke marketing. Mau udah engineer marketing itulah mau pelan-pelan menjadi direktur, menjadi CEO. Itu modalnya. Nah, mudah-mudahan pengalaman panjang kamu sananya. Mulai dari nol itu talek karirnya. 16 tahun merangkak, baru seketik banyak dapat jalan kate. Tapi 16 tahun itu merangkak pelan-pelan titik yang paling bawah. Itu tukang solder, solderman nama Islam bersih dulu. Di Indosat lo jadi apa namanya istilahnya petugas shift malam. Dari itulah pelan-pelan orang jadi manajer, jadi stay manager. Orang jadi M, jadi manajer. Yang jadi M, mulai jadi GM dah. Yang jadi GM, jadi direktur. Nah, pelan-pelan, tapi melangkah maju pelan-pelan.
Nah, harapan ambo nak cucu awak ndak terlampau lambat situ bisa lebih capek. Ya, sehingga lebih hebatnya. Caranya gimana? Pertama pasti upaya seperti di kajian Harvard tadi dan doa tentunya. Sehingga talent plus hard work jadi sukses. Tanpa talent hard work mungkin juga tetap sukses. Gitu. Nah, beberapa contoh aja sebagai penutup. Gimana caranya buat orang pendiam menjadi bicara? Ya. Pertama, pelatihlah tersenyum misalnya. Nah, orang S agak aman, tersenyum lebih biasa kan. Tapi setelah senyum, tumbuhkan keberanian untuk bicara. Mau tidak mau. Kamu takana almarhum Pak Amur dulu kecilnya, asnul angkete, ya kan? Dia kan kete harus dianggap, kalau misalnya ingin maju, harus dianggap kurang. Supaya dianggap kurang, bicara. Di sekolah nanti, guru bertanya, ada pertanyaan, bertanya. Nah, tolong anak cucu disuruh bertanya. Di kantor Cik Pak Amur tuh, ada meeting misalnya kan, jangan nanya sih, awak pendiam memang. Tapi kalau meeting, tatap kecil sesuatu. Ide ke bertanya, ke ada sesuatu, kalau awak tidak dianggap kurang. Pak Amur yang kecil situ. Nah, itu rupanya apa? Maja nambo pendiam jadi bicara. Apa kamu tahu menambah bicara? Kamu udah kayak ibu, bukan kayak apa kalau dari apanya? Ibu kamu pendiam. Nah, berlatihlah anak kita, cucu kita tersenyum, tumbuhkan berani untuk bicara. Kalau nggak berani, bergabung dengan Toastmasters atau grup pembicara lainnya supaya dari bawah S sama I-nya, berarti S sama C bisa berubah menambah sedikit jadi D dan I. Toastmasters perlu grup pembicara lain. Kamu tekan lalu waktu di Hawaii, kamu coba masuk grup bicara awak bahasa Inggris kacau, sudah tuh bicara tidak bisa, nambah latihan gitu, sekitar banyak lah. Dan kalau perlu berpura-pura menjadi tuan rumah hingga terpaksa bicara, anggap dia awak tuan rumah kok, harus menyambut, ya udah ngomong, sehingga keluar pelan-pelan, lama-lama terlatih. Nah, cari icebreaker, pelajari peristiwa terkini, dan miliki cerita menarik, anekdot. Udah nih kawan-kawan seluruhnya, kamu terakhir ini kan banyak jadi pembicara, orang minta bicara, pengalaman dulu jadi mimpin gitu kan. Awal-awal bicara itu garing. Jadi orang menangan, lalu orang jangan cerita. Kemudian pelajar baca, oh rupanya ada icebreaker, ada anekdot. Akhirnya belajar pelan-pelan. Susah benar, malu mau ngecek itu sebenarnya. Tapi lama-lama belajar pelan-pelan. Sampai kini masih belajar. Ya, supaya adalah lucu-lucuan seketek. Supaya jadi seketek. Gitu. Dan jangan lupa ceknya latihan. Dan jauhi telepon genggam. Semakin sering kita pegang telepon genggam, semakin pendiam kita. Karena apa? Chatting. Nah, lupakan itu kalau ada meeting, ada pertemuan, atau ada kumpul-kumpul, taruh handphone, bicara dengan orang. Paksakan diri itu bicara. Itu untuk pendiam bicara. Sehingga orang S sama C bisa menambah dirinya menjadi D atau I. Dengan bicara dulu. Nah, balance otak kiri dan kanan. Ya, kiri itulah untuk verbal, analitik, abstrak, rasional, logikal, linear. Orang eksakta tuh. Patang ambo diskusi mengenai mirip-mirip Sobeko di UI, dia kecian, Pak, saya orang elektro dulunya sama dengan Bapak. Yang otak kiri, gimana cara jadi otak kanan? Kenapa otak kanan dibutuhkan untuk non-verbal? Sintesa, create sesuatu. Orang kreatif otak kanan. Sing analogi, non-rasional, intuitif, imajinatif. Bisa ngebayangin masa depan. Orang visionary otak kanan. Otak kiri ngitung, analisa. Otak kanan lah yang memvisikan. Visi perusahaan, strategi perusahaan itu otak kanan. Dan spesial, nggak linear. 1 tambah 1 di kiri lah 2. Itu diajarkan dari dulu, ya. Nggak boleh lebih ini. Bu Mayar ini almarhum berang kalau kita 1 tambah 1 3. Ya. Tapi otak kanan kebalik, 1 tambah 1 bisa 100. Nah, sehingga harus dibalance. Kalau ujian aljabar rio yang kiri, tapi begitu ini kreatif untuk ekonomi atau bisnis yang kanan, dibalance. Baca rohnya banyak, tapi mau tidak bisa ini kan kebanyakan bisa menulis, melukis misalnya, menggunakan tangan kiri. Dia tidak boleh sebenarnya, tapi lah untuk tertentu bukan tangan kiri diaktifkan. Ya. Berpikir, ada ide sambil jalan-jalan berpikir. Nah, macam-macam sebenarnya. Atau dekat lah istilahnya tuh. Oh, tulisannya red, dan ini warnanya biru. Nah, dipilih warnanya atau tulisannya. Tulis warnanya. Nah, itu. Jadi utak dua-duanya kerajo. Nah, banyak ananya kalau ada tinggal sih ada linknya kalau ingin mencari, bisa lihat di situ. Nanti kawan-kawan kalau ingin mencari silakan. Sehingga dengan begitu, pelan-pelan anak cucu kita dilengkapi keahliannya. Kok detailnya? Ya, dan bisa di mana dibutuhkan, ya, anak cucu kita tampil dengan tepat sesuai peran dan waktu. Apa itu? Dominansi lah orang yang langsung, gas, self-starter, menghargai waktu, ego tinggi, ditakuti. Ini Pak Bahtar kali ya, gas beliau kan, self-starter menghargai waktu. Pak Bahtar mungkin begitu. Dominans tuh. Nah, orang influencing seperti apa? Bicara aktif.
antusias, pede, motivator, humoris, impulsif. Tapi memang kurang mau detail. Dan nggak mau ngecek target, nggak mau beliau. Dicek target nggak mau. Nah, boleh sih yang kanan atas pada saat tertentu, kiri atas saat tertentu, peran tertentu gitu. Nah, dan steadiness lah orang yang hati-hati, akurat, perfeksionis. Maaf, balik nih. Yang steadiness harusnya kiri kanan. Udah dibalik, lupa lagi. Yang kiri itu harusnya ini. Yang steadiness, yang hati-hati, akurat, yang kiri. Harusnya compliance. Yang kanan lah good listener, stabil, predictable, bersahabat, empathy, possessive, sulit berubah. Udah steadiness. Itulah diri yang mau soalnya. Good listener, stabil, predictable, bersahabat, empathy, possessive, tapi sulit berubah. Ya, dunia online gini susah untuk bawa satu. Karena susah berubah. Kebalian, mohon maaf, kebalian. Hati-hati, akurat, profesional, analitis lah orang yang sudah kiri compliance. Sehingga anak-anak awak mungkin aslinya steadiness, tapi satunya perannya untuk langsung tegasnya siap untuk itu. Pada waktunya harus ditambah aktif, PD-nya siap. Harus detail, harus hati-hatinya siap untuk itu. Itulah sarannya, sehingga pelan-pelan itu bisa mengerti karir. Sehingga hard work beats talent when talent doesn't work hard. Artinya apa? Orang yang punya talent nggak kerja keras akan dikalahkan orang yang tidak punya talent, nggak punya bakat, tapi kerja keras. Itu kecilnya. Nah, Armando, jangan lupa mulai dari kini sejak ketek, karena itu bisa mulai kecilnya 3 tahun lah, dan bisa tentukan tuh. 2 tahun, 3 tahun kita tentukan. Lah jaleh ke anak waktu. Nah, coba. Mulai dari kini. Ajak mereka, katanya otak kanan kiri dilatih dari kini. Kalau malah menyanyi, suruh menyanyi. Kalau bisa main piano, main gitar, itu perlu tuh. Otak kanannya bisa. Otak kanannya mengikuti nada dan kata-kata. Kamu pribadi, otak kananmu kurang terbentuk. Sehingga kalau nyanyi itu, balapan biasanya tuh. Antap main keyboard dulu, tawak dulu. Kawan-kawan 75 tahu benar tuh. Yang sukanya menggaragaran tuh. Nyanyi tuh supaya nampak bego kan di situ kan. Kira-kira gitu lah kan. Start now waktu masih ketek, dilatih supaya mereka menjadi itu. Penutup dari anak cucu kita sudah harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin sebelum kesempatan menjadi pemimpin itu datang. Dulunya asli tidak pakai anak cucu, harimau tambahkan. Karena kalau poster yang dibuat dari orang dari kata-kata tombo kalau mau manja. Nah, ini udah seluruhnya. Mulai dari kini anak cucu awak, insya Allah sudah mempersiapkan diri. Awak mempersiapkan setidaknya menjadi pemimpin sebelum kesempatan datang. Terima kasih. 45 tahun angkatan 75. Insya Allah persembahan kami seperti itu. Mudah-mudahan ada gunanya supaya angkatan berikutnya lebih hebat dari angkatan Pak. Demikian nomor tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kata salah. Mau balik ke Herman. Silakan, Man. Mas Nur, kelihatannya ada pertanyaan di chat itu, mungkin bisa dijawab. Oke. Ya. Oke. Oke, Herman lah dulu. Asnul. Jadi terima kasih kawan-kawan. Udah uni Dusana Asnul lama menyampaikan panjang lebar tentang bakat ya dan potensi. Nah, itu memang terjadi trouble di diri awak masing-masing ya. Sebagaimana dicontohkan oleh Dusana Asnul. Mungkin awak sadonya bentuk itu tadi ya. Mungkin bentuk itu. Ambo pun bentuk itu. Silakan kawan-kawan akan menyampaikan mungkin pertanyaan atau berbagi lah lebih rancaknya berbagi ya karena lagi gaik sadonyo dan mungkin adik-adik sedang jatuh puncak mau 5 mau 40 ya kan. Nah, kondisi-kondisi yang mungkin bisa udah Asnul ko menyampaikan. Ya, siapa yang akan menyampaikan untuk berbagi? Silakan di unmute saja barangkali nangkap pertanyaan udah nih, kawan-kawan. Ya, silakan. Ada pertanyaan tadi si Adi Ambo, si Ezi bertanya, Asno. Oh, Ezi, apa kisahnya? Tolong Ati saya baca nanti. Ati, tolong Ti. Atau Ezi langsung, Ezi. Tapi bisa unmute tadi. Tidak bisa unmute. Kan? Eka, pertanyaannya, dengan adanya pembagian jadi 4, I, S, C, D, apakah bisa jadi patokan buat mengarahkan si anak? Oke. Ezi, banyak kalau ini udah ini ada dan psikolog mohon izin mohon bantuan kalau ada. Dan mau tahu dalam psikolog tuh banyak cara menilai asesmen itu. Ada MBTI, ada Gallup, macam-macam. Tapi adonan macam-macam lah ini. Tapi dan ambo saya lihat dan simple dan sampai tadi itu DISC. Nah, untuk itu memang dari DISC itu relatifly ilmunya lah cukup ada di situ. Memang kira-kira seperti yang mau gambarkan tadi itu nambo baca literaturnya. Jadi boleh dipakai sebagai gambaran umum. Namun tetap manusia unik diberi Allah. Dari berancak wak sesuaikan ya dicek barangkali D-nya tidak terlalu dominan atau mungkin seluruhnya ada gitu tidak dominan gitu.
Tapi secara umum, secara teori dan dijelaskan seperti itu. Dan kalau mau pakai di Excel, relatif cocok aja. Relatif cocok. Jadi kawan-kawan marketing itu, kalau orang C itu biasanya detail banget, sehingga nggak keluar-keluarnya dah. Orang marketing punya I. Cuma orang marketing I kok bahayanya lah, nyo banyak galak-galak saya. Galak-galak senyum-senyum kan, target tidak tercapai. Nah, jadi termasuk waktu itu kami atur dilengkapi dengan kemampuan mencapai target, mengontrol gitu. Nah, ada yang paling lucu. Ada satu anak hebat sekali, kami hire waktu itu karena butuh orang untuk analytics, orang dari Inggris yang hire waktu itu. Nah, mereka ini karena jauh luar biasa, analisa jago sekali. Tapi setiap orang memandang ceritanya tidak bisa nyebentar. Pokoknya ini harus betul. Ternyata ini orang C murni, tidak bisa dikritik. Nah, ambo suruhnya beraja kalau tidak mau. Akhirnya apa yang melaksanakan? Ambo suruhnya main golf. Uang golf. You play golf. If you don't play golf, you become like that. So, yes, tambah kaku kan begitu kan. Nah, akhirnya main golfnya mulai bisa galak-galak. Sempat bola itu golf sekali golf itu bisa 20 bola hilang. Bisa menggalak diri sendiri. Mulainya sedikit banyak mulai dapat jadi orang I gitu lah. Nah, gitu. Jadi relatif ini kalau kan cocok untuk karyawan mau di Excel tuh. Itu sih. Tapi tetap ya, secara nambo di tes sudah tuh bisa ya diskusi seketek jawab psikiater kawan-kawan rancak tuh. Makasih ya. Ya, terima kasih Edi. Itu Eltaf mau bertanya katanya. Ya, silakan Eltaf. Ya. Assalamualaikum, terima kasih udah Irman, udah Hasnul. Ya. Di tangan Nambo ada 2 buku. Yang pertama buku udah. Satu lagi kok karangan udah. Jadi menarik dari udah sabit tadi itu. Jadi memang harus diganti yang kelima. Dengan karir ya itu ya. Jadi memang ini udah yang maksimal. Ada disebut satu buku lagi tentang mental block. Nah, jadi dalam hal itu kadang-kadang apakah itu namanya betul anak betul compliance gitu ya. Kira-kira ketika dia menghadapi sesuatu sehingga mental itu agak kurang yakin dengan kemampuan itu, Pak Acel memotivasi supaya ini bisa kembali kuat, misalnya katakanlah influencing atau dominan gitu dah. Yeah. Itu acaranya itu dah. Oke. Silakan. Agak susah mencari bahasanya karena aku dah bahasa tinggi sekali gitu dah. Jadi dah. Maaf. Ikut yang paling rendahnya mah. Paling rendah ya. Yang paling mudah macam MBTI itu 30 kalau salah. Kalau Galup itu, waduh, baca cabang. Mau cari yang paling mudah, dia kan paling praktis kan. Tapi mungkin dia karena ilmu, mungkin awak dulu dia karena eksakta ya. Jadi ilmu people, ilmu marketing kok kurang hadapi. Kamu beruntung karena berang di itu. Kamu karena berang di salah satu konsultan guru no. Aduh kami ada training 3 hari. Mikir wah kalau mau mana jadi orang eksak mah. Mungkin terlalu cinta sama guru-guru SMA 1 saja kan. Pindah ke marketing. Ini suruh mau situ Ustaz. Tepat mau kalau kuliah 2 tahun deh setengah mati kuliah tuh. Gimana setengah mati mau kuliah di Hawaii dulu. Tapi hasil di situlah alhamdulillah mengubah setiap banyaknya. Nah, kembali ke pertanyaan Taf tadi. Kalau memang anak wak C dan ini tidak mau keluar dari situ, 2 hal mungkin di situ. Ya. Pertama, apakah ada masalah di masa lalu dan membuatnya takwid keluar dari itu? Takwid mengukuhkan masalah, takwid untuk mengecek, takwid berpendapat gitu. Nah, pertama itu. Atau yang kedua memang dirinya sendiri. Nyo nggak bisa mengecek kalau nggak yakinnya di hitung-hitungannya, di perhitungannya udah lengkap benar. Kalau yakinnya baso dan itu paling batu baru yang ngecek. Nah, kita perlu cek itu. Kalau yang pertama itu perlu di counseling. Ya, baik itu counseling. Kalau awak sendiri buliah, tidak usah bisa awak lakukan sendiri atau bisa juga melalui ahlinya. Awak lakukan sendiri, baik caranya, awak tanya kinyo. Ya, tanya kinyo apa yang alami masa dulu, ada naknya takuti, ada nak buatnya masalah atau apa, supaya tahu seketik banyaknya merasa diperhatikan dan merasa kilas balik ke masa lalu. Nah kalau misalnya tidak tolong kalau ya, mana supaya tahu kalau misalnya ada masa lalu kan itu harus diselesaikan dulu. Kalau ternyata tidak ada, nah tinggal balik kini habitnya nggak ubah. Nah ajarnya supaya tidak terlalu penting, tidak perlu batuan, tidak usah batuan, tidak ada. Di basic school itu selalu mau kecil kalau mau beri motor, tidak perlu batuan anak kecian. Silahkan bicara, justru salah itu kita perbaiki, mumpung kamu di sekolah gitu. Jadi ajar seketik banyak untuk berani. Itu dulu. Kalau tidak berhasil mungkin perlu di coaching. Cari coaching buat khusus buat anak-anak. Ini umur berapa, maaf? Anak buku
inyo sarjana di umur 18 tahun 10 bulan. Oh, Kini umur 21 tahun. betul. Tapi Terus- ini dulu di LSPR apa namanya homeschooling. Homeschooling, oke. Itu Jadi berarti dia sarjana itu di umur 18 tahun 10 bulan, tapi untuk tampil itu enggak nggak berani ya. enggak namua gitu. Tapi ambo cari bakatnya di sinan gitu. Tapi kalau sudah inyo di telepon tidak tahun berlama-lama berjam-jam. Tapi kalau untuk tampil itu enggak kurang yakin gitu. Itu tipe-tipe C yang asli itu. Orang C itu pendiam, detail, tapi begitu tanya dan nyaman, itu ilmunya keluar lebih banyak pada ilmu orang lain. Itu Betul, memang C murni itu, benar-benar C murni, compliance murni. Murni ya. Nah, untuk itu mungkin ada dua tadi, counseling, kelas balik, atau diajak untuk keluar situ, atau ketiga lah coaching. Cari coaching yang cocok, sehingga nyo merasa diperhatikan dan nyo melihat ke depan, tidak melihat ke belakang, sehingga nyo mau keluar dari dasarnya. Tiga itu kita. Kalau nggak bisa juga, ya udah, biarkan. Karena anak jenis kan, biarkanlah nyo keahliannya itu, cari orang lain untuk melengkapinya. Jadi kalau nyo kerajo, inyo jadi kalau misalnya contoh ya Bukalapak ya, Bukalapak kan bertiga tuh, si Zaki, sudah tuh si Fajrin, ada Nugroho. Kurang nggak pernah kenal Nugroho. Nugroho tuh sebantu anak TAF tuh, orang tekniknya jago sekali, tapi nggak pernah keluar. Biarlah nyo jadi Nugroho-nya kayak gitu. Ya, enggak seluruh orang juga harus jadi seperti si Zaki kan, bisa ngomong kemana-mana kan, gitu. Tapi upayakan dulu sebisa mungkin, kalau enggak mungkin jadikanlah memang hidupnya di situ. Keahliannya lah di ahli yang sangat ahli detail sekali. Mungkin jadi ini dari ahli algoritma misalnya ke depannya. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan Terima kasih dah. Oke, Terima kasih, terima kasih. Eltaf, silakan. Ada sanaan lain, Adia Uni. Itu Ya, tadi udah. Dian Sarfi. Ya, Dian Sarfi ya. silakan. Ayah Dian. Ya. Yuk, sebelum dilanjutkan, Abu selamat datang dah Amri Zaman. Angkatan 50 tahun dah ya. Ya, kalau bisa nyambung kita dah. Ya. Bahan rencana 50 tahun dah, ulang tahun Mas. Ini gara-gara corona ini. tapi lumayan. Jadi nanti di acara kita bikin buku. Itu udah di-share ke teman-teman barangkali. Nanti waktu acara kita juga memasukkan ada dua lagu. Siap dah. Ya. Makasih dah, selamat ya dah 50 tahun. Yo. Kami rupet 5 apa beraja kau udah 5 tahun lagi kami itu. Iyalah. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Ya, Dian Sarfi. Silakan. Ya, silakan Dian. Dian. Ya. Kini kok generasi kok banyak tuh kerja keras itu kurang. Padahal potensinya bagus. Supaya ini tuh anak-anak tuh bisa kerja keras gitu. Membangkitkan semangat kerja kerasnya. Udah. Pak, bisa ya, Ken gadang nama wajah Pak Ken, taragak nama wajah Pak Pak. Dah Ken kamera tuh Dian. Sehat Pak? Salah lagi. Alhamdulillah. Pak sehat mana? Kami CN nama teman sambung untuk Pak. Sehat. Kenal kami lihat jauh Pak. Terima kasih banyak ilmu Pak. Alhamdulillah Pak Sarfi masih sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat Pak. Ikut anak Pak sadonya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, terima kasih Dian. Lah diajak Pak menonton kini kelas 1 sama. Ya, silakan Dusana Asnul menjawab pertanyaan Dian tadi. Silakan. Oke. Jadi Dian mengecewakan anak-anak kini kok kerja keras kurang. Mungkin harus cek dulu Dian. Cara mereka kerja keras beda aja kerja keras waktu dulu. Anak-anak kini, awak dulu kan baraja tuh membalipek tangannya. Balipek, pandangan. Karena kalau misalnya melengah sekete, nengah tuh melengah sekete kan berang kan. Anak ini agak lain caranya. Nyo melengah-lengah, nyo multitasking ini kan. Tapi nyo kerajo sananya. Perlu cek dulu. Kalau cara nabo bentuk anak elektro kerajanya. Kok imut Pak. Anak elektro kalau kerajo, dijaga input, dia nyo cerna, tunggu input outputnya. Ada nak output. Misalnya, suruhnya membuat PR misalnya. Kalau tunggu itu nyak kena kerja misalnya itu. Tapi waktu tunggu sih, baralmo. Misalnya harus masuk 3 hari misalkan. Akhirnya sehari loh. Kerjanya enggak. Oke, ada yang kedua, enggak kerja. Ada yang ketiga baru turun. Itu nama raso. Jadi anak-anak ini memang mungkin akan pintar-pintar kali. Nyo anggap gampang seluruhnya kan. Jadi nyo nak serius mana nak. Karena itu mudah-mudahan
Kalau memang mereka tuh pintar, walaupun tidak terlampau rajin, tapi hasilnya bagus, ya udah biarkan dia. Tapi kalau ternyata memang hasilnya kurang bagus, perlu intervensi sekete gitu. Nah, caranya biasanya kalau di menurut Kotter adalah satu ini, perubahan tuh nggak bisa terjadi kalau nggak ada ininya, istilahnya sense of crisis. Jadi merasa aman-aman saja untuk kuliahnya, yang pentingnya bisa kuliah di Padang lah tuh ya, di mana sembarang salah dapet dia di fakultasnya di sebenarnya. Maka itu dia selalu menekan ke bawah, cari kuliah terbaik, 10 terbaik atau 7 terbaik, fakultas terbaik. Kalau enggak kami enggak bantu, kasarnya ya. Kurang gitu kan. Supaya apa? Ada sedikit krisis dalam dirinya, sense of crisis. Nah, kalau anak pribadi, kalau anak ambo biasanya kan, kalau misalnya ambo cubo ya. Kalau misalnya ingin sesuatu, ambo cubo tuh, inginnya sesuatu, ingin beli sesuatu produk misalnya, ingin beli game. Makanya enggak kembalian kecuali nanti juara. Itu gaya papa ambo kembali tuh. Papa ambo kecian. Kalau mengamangannya lagi pitih, tapi juara lo. Baca juara apa? Angko 8 cari. Nah, kalau angko 8 agak pilih hadiah. Angko 8 itu dicari. Jadi angko 8 banyak juara Pak jadinya. Nah, itu sense of crisis dibutuhkan tuh anak cucu Pak. Jadi kan anak-anak ini kan pandai-pandai kan. Tidak ada rasa krisis aman sendiri dia. Jadi saran gue aja sense of crisis. Nah, caranya tergantung masing-masing kan. Kalau yang dibutuhkan hanyalah merasa masa depan, ya udah awak ajak ke masa depan. Kalau misalnya butuhannya lah untuk beli game, ya awak game. Kalau nak ada game, dari GPT. Nah, akhirnya rajin ya kan. Carilah untuk itunya. Mudah-mudahan dapat tuh insyaallah itu dia. Kalau murid, dia lebih tahu. Mohon maaf. Dia lebih tahu. Mungkin dia bisa sharing. Itu jawaban Abo. Mudah-mudahan menjawab dia. Terima kasih Dunsana Asnul. Siapa lain yang bertanya? Dunsana lain adik-adik, udah uni-uni atau mungkin berbagi ya. Lebih. Ya, silakan. Ya. Siapa ini kok? Yun. Silakan. Yun. Silakan Yun. Ya. Tanya CI. Ya. Jadi ada beberapa pendapat untuk pengembangan karir itu. Kalau dari yang tadi terangkan, misalnya anak itu di C, wah pingin supaya lebih ya, atau menguasai kedua-duanya atau kampe-ampe. Tapi kan ada pendapat beberapa profesor yang mengatakan, secara simpelnya mengatakan, pertama cintai pekerjaan dan nikmati pekerjaan tersebut, maka disitulah kunci dia sukses. Sekarang kalau dari itu kan dia tidak pindah-pindah ke ruang-ruangan yang buat tadi. Tapi kalau yang ini kan di mana dia bisa di kotak mana dia? Di kotak itulah dia mengembangkan karirnya. Jadi dia cintai pekerjaan dia itu, dia pilih sendiri mana dia lebih mencintai dan nikmati pekerjaan itu. Di situ kunci suksesnya. Gimana pendapat kalau yang pendapat begitu? Oke, memang ada dua pendapat di sana Yun, ya, Pak Dr. Yun ya. Mohon maaf kalau salah ya. Awak kan praktisi ya, dan praktis ya kan. Pendapat yang pertama Ciko. Galup pendapat situ. Kecil Galup, orang itu kalau ada bakat situ, ya situ semua itu tidak bisa berubah dah. Jadi berancak, nikmati saja. Ya, betul seperti yang bilang tadi itu. Nikmati saja apa yang punya, laksanakan saja itu, sehingga pakailah itu untuk kehidupan. Misal, bentuk ambo orang S, pendiam, senyum-senyum. Ya udah dengan pendiam, senyum-senyum itulah memimpin. Jadilah pemimpin yang baik hati. Suatu anak buah nak kerja baik, bah caranya. Cari orang anak buah awak yang bisa untuk menjadi pengawas dan kerja baik, untuk kontrol gitu. Awak kurang kreatif ya, cari orang kreatif. Jadi anak buah awak cari gitu, dilangkoin orang lain. Itu pendapat pertama, Galup seperti itu. Betul semua yang tadi itu. Ada ngecian enggak. Kurang otaknya itu memang terbentuk sejak umur ketek sampai umur 3 tahun sekian %. Umur 5 wali itu relatif tidak bisa dipakai-pakan lah. Namun otak ya, sambungannya bisa diubah. Sambungannya. Jadi kalau terbiasa bekerja sesuatu yang baru, tidak sehebat orang yang punya bakat, tapi bisa setidaknya bisa improve sedikit. Maksud tadi tuh, kamu dari 2 jadi 5, tidak bisa jadi 8 dah. Kenapa? Sambungan otak itu dengan terbiasa tadi itu bisa jadi situ. Nah, itu. Jadi ini kedua situ. Sehingga dengan kebiasaan, dengan berlatih itu, sehingga awak menjadi sesuatu yang baru dengan sambungan otak tadi terbentuk kecilnya. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi itu, memang betul sebaiknya kita menikmati pekerjaan yang kita punyai. Upayakan cari kerjaan yang kita suka dulu, tapi kalau nggak ada suka yang kita punyai. Dalam waktu kita menyukai pekerjaan kita tadi itu, menikmati tadi itu, sebetulnya kita menyesuaikan diri.
Apa peran yang dibutuhkan di situ, kita menyesuaikan diri sebetulnya, Yun. Jadi sebetulnya tanpa sadar ya tapinya. Nah, perubahan itu apakah dengan sadar? Enggak juga. Bukan, Aden sedang mangga gini ingin jadi I. Enggak gitu. Kenapa? Coba contoh ya, nah. Kalau misalnya di Excel, nah, kamu sehari-hari duduk di kantor santai-santai kan. Tapi kalau tiba-tiba rapat direksi sekali seminggu, itu enggak ada cerita tuh, kamu enggak galak-galak senyum-senyum, enggak ada. Tanya target setengah harinya. Sudah tuh lihat biasa lihat. Suatu kumpul. Nah, waktu kumpul itu kan awak harus membagikan motivasi itu. Kamu kalau perlu teriak-teriak kamu tuh. Halo, apa kabar? Bisa begitu. Kita latih. Apakah itu jadi susah? Enggak. Kamu enjoy. Walaupun enggak asli. Gitu ya. Jadi kembali memang harus dinikmati dan itu tidak boleh dipaksakan, perpindahan dipaksakan tapi alami. Makanya bertahap, step by step. Nah, di Ambo kan memulai tahapnya setelah kerajo kan. Itu benar lama. Makanya awak mulai dari awak gini, terima kasih begitu. Kalau di kini awak mulai awak tahu nyokama, awak latih itu sehingga menjadilah dimanapun bekerja mereka tuh enjoy. Itu dan Ambo tahu. Mohon maaf kalau salah, kalau ada Yunan. Terima kasih, Susana Asnul. Silakan, masih ada waktu awak, masih banyak waktu. Ada Niampi. Uni nanya. Ya, silakan Uni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niampi Adina Asnul angkatan 63. 63 ini, hebat nih, hebat. Sehat nih, salam sehat dulu nih. Alhamdulillah sehat. Yo, silakan nih. Menarik sekali apa yang disampaikan Adina Hasnul tadi. Uni ingin tanya, seperti Hasnul tadi di S ya, yang paling tinggi skornya kan di S. Jadi mesti meningkatkan di bidang-bidang yang lain itu, yang 3 itu kan. Nah, Uni punya cucu di I. Nah, yang pengen Uni tanya, untuk menaikkan yang lain-lain itu, apakah ada sekolahnya tuh atau bagaimana? Apa ada khususnya atau bagaimana tuh caranya? Itu kali pertanyaan ini. Oke nih, ini menarik nih. Di I cucu nih ya. Ya. Nih, Uni beruntung tuh. Orang I itulah orang yang calon-calon CEO, direktur utama perusahaan, calon bisnismen, calon marketing di masa depan. Orang I. Ya, beruntung nih. Cuman seperti di Harvard bilang tadi, itu kan bakat, potensi kan. Kejadian apa enggak? Nah, kejadiannya memang harus dibantu supaya dia menyiapkan diri untuk itu kan. Nah, apa kelebihan orang I? Punya visi, bisa membuat orangnya happy, buat orang termotivasi, influencing. Kalau di Indonesia tuh contoh orang itulah Soekarno. Bung Karno tuh orang itu. Nah, cuma masalahnya awak perlu bantunya, jangan sampai nantinya pidato nggak dilaksanakan. Sehingga perlu kedes kita. Ya, hanya kecil yang dijanjikan itu dilaksanakan. Membuat proyek-proyek seperti Bung Karno kan hebat-hebat proyeknya, tapi ada nggak buat masyarakat gitu. Itu harus diingatkan. Sehingga butuh kan tidak hanya people oriented tapi juga task oriented, ke tugas. Nah, setelah itu harus sewaktu-waktu mendengarkan orang lain gitu. Nah, jadi itu yang perlu dibutuhkan. Nah, yang banyak orang mengecek lah kalau orang introvert udah nggak bisa ngecek, ya orang ngecek seperti caranya. Makan itu, anaknya makan itu. Nah, jarang orang pikir orang ngecek, supaya tidak bisa ngecek kan gitu. Tidak ngecek, supaya tidak terlampau. Nah, ilmunya ada nih, tapi sekolahnya tidak ada rasanya. Nah, untuk itu baca caranya Pak, simple sananya, namanya active listening. Jadi anak itu diajarkan mendengar sebelum mengecek. Mungkin perlu. Dengar dulu sebelum ngecek gitu. Untuk I ya. Kalau orang S itu, yo dengar sih terus tidak ngecek ya. Anak orang I, awak ajarnya dengar sebelum ngecek. Sudah itu diajarnya untuk orang C, untuk bisanya tekun. Nah, ada kawan dulu dia ini orang I gitu. Nah, saking I-nya itu enggak bisa bekerja nan rutin. Jadi punya ide dikerja seminggu, ide lain enggak pernah selesai kerjanya. Nah, anaknya situ yo, bacanya anak dia bahaya udah sama jadi nanti kurang lancar akhirnya. Istilahnya anaknya kerja hal-hal nan rutin dan membosankan tapi nyerpaso. Misalnya, dia ambil bareh, dia antah, dia aja padi, dia sudah cari padi dari bareh tadi. Oh ini, itu marah-barabu anaknya. Enggak mau. Tapi paso aja. Yo sekali coba cari dulu 3 dari 5. Akhirnya anak tuh pelan-pelan bisa menjadi tekun dari itu. Nah, hal itu nih, mudah-mudahan bisa kerjaan yang tekun dan mengerti juga menangan orang sebelum ngecek. Sudah tuh nanti target-target. Misalnya membuat target untuk planning. Misalnya seminggu, mengapa seminggu kok? Kita belajar planning. Sehingga tahu mengontrol diri sendiri. Itu saran nih. Mudah-mudahan menjawab nih.
Jadi berarti tidak ada adanya sekolahnya atau pinggir apa pelatihan untuk itu tidak ada ya, tidak ada lagi ni ya. Nan tahu kamu tidak ada, tapi dia kau ada ahli ahli pendidikan. Pak Herman kau ahli pendidikan kau. Beliau kan Man mau bantu nama Man. Ya. Jadi Uni kami Johasnul ko koncoare lawan kareh kadang-kadang nih. Jadi kadang-kadang. Iya, jadi pernah kami menjadi pembicara di Muko sampai ratu yang 500 ya itu SMA 1 bawah. Nah, beliau ledek anggota itu. Adik-adik kecil beliau kan adik SMA awak tuh kelas 1 sampai kelas 3 panuh aula tuh. Si Manseh, kamu panggil kamu Manseh dulu kan nih. Jadi si Manseh kau tahu enggak kau adik-adik? Sirahnya dulu sampai balik aja Pak Sun kau enggak naik kelas kau. Sampai balik sirah nih. Mata pelajaran tu tak tujuh balik, mata pelajaran 3 balik, tapi sirah kamu sampai balik. Nilai minus kamu sampai balik. Sehingga naik jauh tu 3-nya. Tapi Pak adik-adik, si Manseko dulu jadi direktur pada Aden. Kecik Asnul kok. Kecik di sana mau kok. Nah, dulunya jadi direktur. Jadi anan menjadikan Manseko bisa jadi direktur kecik beliau kok di pendidikan. Tunggu kecil lah. Sebenarnya boko dulu iyo kok larut patut tinggal. Ndak di SMA 1 sekolah ambo mungkin di PSM sekolah ambo dulu kok siapa betul tu bagara. Adik-adik dulu tuh. Nambo kecean. Jadi memang ambo setelah ambo tamat di kuliah nih, nah itu ambo latihan kepemimpinan aku 6 kali nih. Apa saja latihan kepemimpinan pemuda, latihan kepemimpinan jadi pegawai segala macam ambo ikuti. Sehingga ambo jadi kepala bidang lah di bentuk pelatihan itu waktu itu. Sehingga pada saat itu menjadi direktur sampai menjadi di pendidikan itu, di pelatihan itu. Jadi memang latihan itu nama bantu ambo nampaknya nih. Kalau ambo kan surang jadi direktur, kami jadi PT waktu itu mungkin tapi tasan kaki ambo digadui itu dunia, gadui pucung kudu tuh. Apa itulah kira-kira nih. Tapi dek lain didorong-dorong dek kawan-kawan SMA 1 segala macam. Nah, itu pengalaman nang kecek Dun Sana Asnul tadi. Nah, kalau Asnul kan sampai ke Amerika segala macam tadi ya. Nah, ambo enggak, ambo berkutat di dalam pelatihan-pelatihan tadi itu. 6 latihan kepemudaan ambo ikuti dulu tuh nih. Berbagai level ya. Mulai dari level paling bawah sampai paling tinggi ya. Jadi anak itu yang menjadikan rasa ambo nih. Kalau sirahmu sampai balik dulu nih. Hampir ada ya kelas. Nah, itu di bawah di Pak Sun tuh kan, diputar itu lingkungan setiap kan. Nah, tahan ya, kamu enggak akan naik kelas. Siap Pak. Siapa itu bentuk awak itu dulu nih. Nah, bantu itulah kira-kira ya. Tapi ambo sadar dan itulah berbagi pengalaman. Jadi, kecik anak ambo dan di sebelah sebentar kok di sana Asnul. Pak Asnul kok kini Pak canya kan. Nah, iko lah jadi psikolog kudian saya lah. Abah lu kok bantu bisa lu bantu itu di sana Asnul. Lalu perubahan yang terjadi dulunya adalah orang yang sangat pendiam, orang yang berani jadi guru. Pak Suhaimi kok guru kami dulu kok. Nah, jadi bantu Pak Suhaimi mana aja dulu beliau ke Asnul. Kini kok jadi kok bisa ceria, kok bisa bantu kok. Lalu tuh nyubik itu Pak Asnul. Lalu kiatnya tuh ya. Ya, lalu kiatnya tuh. Jadi wajahnya Dun Sana Asnul kok nih bisa ganti-ganti, batuka-tuka gitu ya. Nah, kamu enggak tahu karena pengalaman kah? Atau karena bantu ambo tadi, karena latihan kah atau karena apa? Silakanlah Dun Sana Asnul. Kira-kira 1000 wajah menurutnya ya. 1000 wajah. Atau Dun Sana, silakan. Maaf nih umur bara cucu ini nih. Masih kelas 3 SMA. 3 SMA. Oke. Mbak tuh ada enggak pelatihan-pelatihan untuk itu tuh, Man? Aduh, jadi memang kepelatihan itu di berbagai level itu ada. Jadi memang pertama itu harus narasumber dan narasanu anakku dianukan untuk berorganisasi. Ambo mencari banyak kelemahan kini ko di anak-anak sekolah awak untuk nyoba kumpul semangatnya luar biasa. Itu Dun Sana Asnul ya. Untuk nyoba kumpul luar biasa, tapi untuk nyoba kumpul untuk mencari motivasi tersendiri, mencari target sendiri bagi Cik Asnul tadi ya, harus diberikan target-target tertentu punya ndak punya gini loh. Nah, jadi memang latihan-latihan ko rasumbo wak kaja lah ya. Nah, jadi organisasi yang baik ya, organisasi yang memberikan latihan kader, latihan pemimpin itu kita ikuti. Rasumbo bentuk itu untuk anak cucu awak ya. Nah, mungkin awak di rumah latih ya, tapi enggak cukup mungkin ya. Tapi mungkin ada di berbagai kalangan yang bisa melatih itu. Itu masukan ambo. Gimana Adinda Suhaimi barangkali itu gimana Yasma itu
itu ada mengadukan itu mungkin akan lebih baik kalau segitu banyak anak cucu gitu dari anggota IASMA gitu kan. IASMA mengadakan kursus-kursus kayak gitu mungkin akan menarik barangkali. Jadi ini, selama kok memang ala banyak diinginkan waktu tahun-tahun lalu tuh supaya memberikan sesuatu untuk anak-anak muda. Tapi waktu itu belum pede lah nih. Kok baru-baru ini baru dapat kan. Jelas mulai kok dekan ini suruh insyaallah mungkin dilaksanakan nih. Mau lapor nanti ke ketua umum. Rencananya mungkin adalah mungkin mudah-mudahan Ciko untuk anak mudanya ini supaya mereka nanti tahu enggak ke kakek neneknya ini. Ya betul. Jadi nih, kamu catat nih, kami laksanakan. Alhamdulillah. Jadi kok ada sekolah CEO namanya, ada kawan-kawan anak-anak muda di Jogja, ambil sekolah CEO, yang minta mau isi di situ. Isinya biasa sebenarnya, tapi orang berharga. Mungkin yang kawan-kawan ke ketua umum tanggal, bahwa kok sekolah CEO kok awak nemu untuk kawan-kawan untuk adik-adik awak gitu. Kalau di situ dijualnya 3,5 juta, awak gratis deh awak kira gitu. Ini sekarang. Iya. Siap nih, laksanakan nih. Oke, terima kasih banyak Adinda. Ya, terima kasih Uni. Adinda Herman. Yo, Uni terima kasih Uni. Jadi jam sebalih kawan-kawan sekalian, ada yang disampaikan oleh Dunsana Asnul kira-kira atau ada pertanyaan dari Uda Uni, Dunsana kita bersama dia silakan. Emang ada pertanyaan dari angkatan 80 tuh. 80 silakan. Man, sebentar Man. Ya, Rin. Man, ya. Itu tolong dikasih tahu kita ada door prize. Ya, ada door prize ya. Ada door prize ya. Ya. Jangan mundur, jangan pulang dulu 1 juta. Jangan pulang dulu. Terakhir Biko dibaca Turina. Sontala ya. Sontala ya. Ah, ya, saya membaca siken Biko ya. Oke. Nanti ada dari ini, dari Pipit. Mirina, konsumsi jangan lupa. Konsumsi. Konsumsi masing-masing. Nah, dikirim ke rumah masing-masing, saudara. Iya. Masing-masing ya. Ya, dikirim ke rumah. Silakan. Ada yang sampai silakan. Angkatan 80 siapa tadi? 80 ya. Halo. Ya, silakan. Ada anggota dari angkatan 66. Oh, ada Nadir. Usul ke Hasnul. Ya dah. Itu kan angkatan 6 membuat PIK itu. Panggung kreasi yang di SMA 1. Barangkali itu bisa diisi dengan materi yang Hasnul kasihkan ini sangat memotivasi ini. Sehingga lulusan SMA 1 itu punya wawasan bagaimana mengelola pribadinya gitu. Satu. Kemudian saya sebenarnya ingin dengar nih Hasnul memberikan ceramah mengenai digital disruption yang sekarang ini lagi menjadi topik yang serius karena terjadi perubahan yang sangat cepat dari kehidupan ini. Nah itu Hasnul, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Jadi ya, terima kasih banyak dah. Silakan. Pernah ya tekanan demo itu ya, ada panggung. Ya, silakan. Itu ya. Oke dah, Abu catat ya dah. Untuk nanti kalau misalnya lah selesai COVID ko insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kalau pulang ke Bukit Tinggi adakan di situ ya. Atau kalau enggak nanti mungkin kerjasama jo IASMA mungkin adakan pakai Zoom juga barangkali siswa-siswa barangkali ya. Karena acara Ciko kok pernah mencoba, ambo rasa tadinya mau ndak pede dah. Karena ambo rasa awak kan bukan psikolog, sudah tuh awak kan belajar praktis-praktis saja. Ambo coba di Wardah tuh di Paragon disarankan kayaknya tuh hadir 800 orang lagi ada, 818 orang hadir. Anak-anak muda tuh pengen diberajat itu dan aktif benar. Jadi merasa udah betul lah waktunya bawa ke anak-anak muda SMA 1 namanya dah. Siap dah insyaallah. Namanya digitalisasi kalau dibutuhkan nanti wak cari panggung-panggung tersendiri ya dah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya udah Emsah Nadir Chan, terima kasih banyak. Dan Sanak Senul, masih ada nangka batanyo, masih ada waktu kita ketik lain. Boleh batanyo Pak Herman? Ya, silakan. Assalamualaikum. Hasnul. Herman, Anu Hendra 75. Iya. Menarik sekali. 7 sampai. Pengen mudo lah bos teh. Dulu kan memang dia 75 orang banyak. Maret yang 2 kelasnya ambo cie. Has, bagus sekali Has. Kalau boleh kamu komen sekete, dia mungkin bertanya aja Has ya. Satu, bahwasanya manusia itu kan makhluk kebiasaan ya.
apa yang dibiasakan jadi itulah dia. Kan untuk itu ya. Mungkin kaitannya dengan D, I, C tadi. Jadi contohnya gini, orang yang dibina dalam satu keluarganya yang happy di rumahnya, suka ketawa, suka ngobrol, suka diskusi, anak-anaknya cenderung menjadi orang kemungkinan jadi D itu tadi. Oke, kemungkinan ya, jadi D tadi dia suka diskusi. Tapi anak dilahirkan dalam keluarga yang diam-diam, jarang diskusi antara orang tua dan yang lain, itu kemungkinannya mungkin lari di I tadi mungkin ya. Tapi tatkala dalam satu perjalanan hidup si anak ini masuk ke dalam lingkungan yang berubah, dia bisa berubah jadi D, bisa jadi C dan lain. Karena itu konsep manusia. Mungkin yang tape itu bukan mengoreksi ya, bahwa seseorang itu pengen naik. Itu bidangnya macam-macam. Dia bisa spesialis, dia bisa generalis dan lain-lain. Artinya tidak harus seseorang itu harus jadi seorang CEO. Tidak harus seorang itu menjadi seorang direktur, tapi dia bisa seorang ahli. Nah, di dalam kuadran yang 4 tadi, itu bisa menunjukkan itu. Dia misalnya menjadi seorang peneliti yang handal, dia di kuadran apa gitu. Dia harus bina sampai dia puncak seperti itu. Nah, kalau seorang misalkan jadi guru, dia harus ini. Mungkin konsepsinya adalah bagaimana membangun sukses untuk 3 variabel ini. Atau bagaimana kita menyesuaikan diri apabila kita duduk di satu posisi. Seperti yang saya contohkan tadi. Hasnul duduk di posisi, berada di posisi I. Ternyata ditantang menjadi CEO. Dan Hasnul carilah ilmu-ilmu yang kiri kanan itu. Tapi ada seseorang, misalnya ada dia di posisi I. Tapi dia udah enjoy di situ. Ya sudah, jadilah dia menjadi seorang guru yang kaliber internasional. Seperti itu. Itu hanya sekali komentar aja. Terima kasih. Ya, setuju sekali, Endra. Setuju sekali ya, Saudara Endra. Bagi orang yang sudah di satu tempat, ya udah gitu. Jika penyesuaian diri. Nah, awak kan ngecek untuk anak cucu. Jadi kan forumnya anak cucu kan. Jadi kalau anak cucu, mungkin awak bisa mengetahui sianya kini, sianya ingin nanti. Nah, mungkin awak bentuk dari kini. Itu tujuannya sebenarnya. Ya. Okay. Tapi kalau awak duduk di situ, misalnya. Orang ahli teknik, ya alhamdulillah jadi ahli teknik kan. Atau memang anak cucu ingin jadi teknik, ya udah ngapain sibuk-sibuk kan, benar-benar difokus kan di C-nya gitu. Jadi konteksnya sangat batu kan. Kalau di konteks lain mungkin lain lo ceritanya. Itu maksudnya ada. Iya, bicara hal yang sama dengan cara sedikit beda kan. Ya. Ya, mesti lo seluruh orang harus pindah-pindah kan gitu. Tapi seandainya tidak cocok, apa boleh buat. Kalau cocok dengan kasetnya, dengan dan inginnya yang cocok itu, alhamdulillah, tinggal laksanakan lebih mudah, insya Allah. Iya, baik. Terima kasih banyak masukan. Iya, terima kasih banyak Dunsana Hasnul. Masih ada kalau mungkin kita diskusi di forum lain biar lebih sempurna. Rancak aja tuh. Rancak. Ya, Asman ya. Iya. Terima kasih. Kamu ajak kawan kamu surat takut. Rika ya. Ya, itu ada pertanyaan selanjutnya. Ada masih ada. Selfie, silakan. Uni atau dia? Zelfi itu tuh inner hot Zelfi, inner hot. Oh, inner hot. Atau Aditya. Silakan. Atau Aditya ya. Siapa silakan? Silakan, masih banyak kirupnya oleh Dunsana Hasnul. Biar lawat tampuan taruh. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama Ambo Aditya Devin. Mungkin paling ketik bisa dibilang di Siko, angkatan 2007 Wale. Mungkin bisa ya, sangat muda ya. Luar biasa. Mantap. Mungkin bisa dibilang anak atau cucu gitu. Jadi untuk di Siko tadi, Ambo tertarik masuk ke Zumiko. Mungkin pelatihan di luar sinan tuh masih perlu biaya gitu. Nggak ada yang gratis yang mau deko dah gitu. Nah, untuk presentasinya Ancawana jarang lah dapet untuk meliko, hanya bayi lah gitu mungkin. Mungkin untuk ada yang bertanya itu udah. Ambo kini kuliah di Universitas 7 jurusan teknik mesin di Universitas Riau. Nah, ini menjabat jadi ketua senat gitu, ketua BEM fakultas. Nah, dari pengalaman yang baru ketek kok, jadi
di siko kan masih dicaliak tadi ada ampe kuadran gitu ya. Ampe kuadran untuk mencaliak di orang gitu berarti dari sisi pandang orang kedua. Nah, yang mau ditanyain tuh baa cara menilai dari ampe kuadran itu ka diri orang gitu dah. Nah, pada kini tuh apa yang merasain tuh masih pancameh gitu. Nah, kau kan masih teknik mesin gitu. Yang kamu pentu ini ketua BEM masih tidak tahu apunan kadiagiah gitu. Ilmunya masih cetek gitu. Masih ketek warna. Baa caranya mailangan cameh gitu. Sama kayak ni utama misalnya jurusan teknik mesin masih memikir apa yang ambo dapet di teknik mesin ko apakah bisa diaplikasikan di yo gitu. Tidak ada pelajaran yang dapet. Padahal bikonya ada suatu masalah tentang hal tersebut bisa aja di jalanan gitu. Nah, itu mungkin sedikit. Tuh untuk yang menanggapi yang buat pelatihan tuh itulah yang mungkin rasanya paling perluan kini udah untuk pelatihan ke adik-adik yang sekelas jo kami gitu, sekaliber kami lah, yang kuliah, yang baru-barukannya kuliah pun itulah yang mungkin dibutuhkan gitu. Nah, mungkin segitu pertanyaannya. Makasih udah Uni. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Aditya. Silakan Dusan Asnul. Ya, terima kasih. Aditya, pertama mau ucapkan selamat dan luar biasa ya. Angkatan 2007 oleh jarang pengajian angkatan muda. Alhamdulillah hadir. Dan mudah-mudahan ajak kawan-kawan lain ya, karena masalah pengajian itu adalah masalah dan istilahnya tidak bisa ditunggu lagi ya kan. Kami lah langsung gaya, tapi kalau bisa siap muda siap Aditya aku insya Allah. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua mengenai percaya diri. Saran ambo, apapun dijalankan percaya diri dan jadikanlah itu sebagai yang terbaik. Dan tadi percaya diri hanya bisa didapat apabila kita ke depannya sanggup untuk agile, menyesuaikan diri. Ya. Dulu ambo berpikiran, dulu memang sama dulu, ambo tuh mau kuliah dulu, ambo merasa elektro kok lah bidangnya kan. Telekom, ambo tak suka telekom dah. KPLN ambo takut karena strom. Ya, sudah tuh kamar elektronik, elektronik malah jalan ambo, TV malah ngerti ya tuhnya. Gitu. Memang situ kalau kuliah tuh. Pangan nanti kan. Nah, tapi ternyata sudah lulus kan, aduh, saya bikin kerajaan dan asal penyesuaian diri. Jadi kalau punya kemampuan A, kemampuan B, pakai setelah itu dulu, laksanakan itu. Jadi kembali ke Aditya, selama berbuat yang terbaik, belajar terbaik, insya Allah ke depannya Allah memberikan jalan. Asal dari itu, kita menyesuaikan diri, selalu improve ya, selalu meningkatkan diri. Sebagai contoh ya Aditya, Abo kerja pertama kali untuk bekerjaan dari itu, mulai dari tukang solder. Berarti malam, mau benar. Tapi mau laksanakan saja. Nah, itu tadi. Jadi ada kalanya awak mengikuti saja. Tapi tadi suatu waktu improve, alhamdulillah pas suhu aja jalannya. Jadi ya, insya Allah jalankan sajalah dan akan dapat. Mesin itu kan alat masuk tuh. Sebagai contoh ya, di chart tadi itu, kalau dia nanti orang D misal ya, jadi engineer gitu. Jalankan engineer dulu. Jangan capek-capek lo ke kanan ke daerah tadi. Ini nikmati dulu nado itu. Saatnya nanti kalau memang butuh ke kanan disuruh orang jadi direktur misalnya, pada saatnya nanti baru pindah ke situ misalnya. Nah, jadi kalau ingin masuk, ingin maju, mulai dari yang kita punya apa, ke jalan itu sesuaikan diri nanti pada saatnya lengkapi. Itu saran Abu Aditya. Dan mengenai training, mengenai ini insya Allah nanti Abu ini kebetulan ketua umum akan risiko nanti kita ini plankan situ. Mudah-mudahan Ibu kami cuma cerita tadi sekolah CEO itu 3 hari 3 malam ya. Itu dijualnya 3 hari sampai sore biasanya. Online-nya dijualnya 3,5 juta per orang. Memang mahal memang training Chicago. Ambo mengisi dari 3 hari itu biasanya 2 hari biasanya mau isi. Nah, buatlah itu untuk khusus IASMA gratis jika itu barangkali ya. Nanti ambo buat sampai 3 hari doang, mungkin sampai 3 hari, mungkin 1,5 hari misalnya. Jadi insyaallah dibuat dengan ketua umum nanti. Terima kasih Aditya.